Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada kegiatan debat Bahasa Indonesia dengan mosi kecerdasan siswa terbukti dari hitam di atas putih. Debat hari ini hari Kamis 1 Juni 2023 terdiri dari dua tim, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Sebelum pelaksanaan debat, saya akan membacakan tata tertib debat. Yang pertama, perkenalan. Setiap tim memperkenalkan diri selama 1 menit dan diwakilkan oleh pembicara satu pada pernyataan topik. Lalu penyampaian argumentasi, setiap tim diberi waktu selama 5 menit. Untuk 10 menit pertama, setiap tim menyampaikan argumentasinya terhadap pernyataan topik, dimulai dari pembicara satu tim afirmasi, dilanjut pembicara satu tim oposisi. Debat 10 menit kedua, setiap tim memberi sanggahan terhadap argumentasi pembicara satu lawan. Tugas ini dilakukan oleh pembicara dua yang dimulai dari tim afirmasi dilanjut tim oposisi. Debat 10 menit ketiga, setiap tim memberi penutup terhadap mosi sesuai posisi. Tugas ini dilakukan pembicara tiga yang dimulai dari tim afirmasi dilanjut tim oposisi. Selanjutnya, etika dalam berdebat. Peserta debat dilarang mengungkapkan argumen yang menyinggung sara ataupun serangan pribadi secara langsung terhadap tim lawan. Dilarang berbicara atau memotong pendapat tim lawan tanpa seizin moderator. Lalu peserta dilarang berbicara lebih dari waktu yang diberikan. Peserta debat harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Dan terakhir, peserta debat wajib memakai seragam batik lapsu selama debat berlangsung. Baik, selanjutnya saya akan mempersilahkan tim afirmasi pembicara satu untuk menyampaikan pernyataan topik dalam waktu 5 menit. Saya persilahkan, waktu dimulai sekarang. Terima kasih kepada moderator. Pertama, saya akan mengenalkan anggota-anggota tim afirmasi. Yang pertama, saya Nadia Aulia Syafarani sebagai pembicara satu tim afirmasi. Lalu Galuh Alia Gantari sebagai pembicara dua tim afirmasi. Dan Najat Tiara sebagai pembicara tiga tim afirmasi. Izinkan saya untuk memaparkan argumen kami tentang mosi saat ini, yaitu kecerdasan siswa terbukti dari hitam di atas putih atau nilai. Kami sebagai tim afirmasi setuju dengan pernyataan bahwa kecerdasan terbukti dari nilai. Kenapa? Pertama, saya akan mendefinisikan kecerdasan. Kecerdasan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan menggunakan pengetahuan kita untuk beradaptasi dengan situasi yang melibatkan penggunaan kemampuan menilai yang berbeda, termasuk logika, penalaran, dan pemecahan masalah. Nah, karena kemampuan-kemampuan tersebut adalah yang digunakan dalam kemampuan kita untuk menilai siswa. Karena nilai merupakan cerminan atau refleksi dari pemahaman mengenai materi yang diajarkan. Sehingga semakin kita paham, semakin kita menggunakan kemampuan dengan kecerdasan kita dalam logika penalaran dan pemecahan masalah, maka semakin tinggi nilai kita. Sehingga itu menunjukkan bahwa kecerdasan memang berhubungan dengan nilai. Selain itu, salah satu poin penentu kecerdasan adalah IQ atau kecerdasan intelektual. Penelitian yang dilakukan oleh Schwartz-Cherry et al. Menemukan bahwa edukasi kepada siswa meningkatkan IQ dari 1 sampai 5 poin. Selain itu, banyak juga studi yang menunjukkan korelasi kira-kira plus 5,5% dari nilai IQ dan rata-rata siswa di perguruan tinggi. Sehingga terbukti bahwa nilai dan IQ memang berhubungan. Selain kecerdasan IQ, nilai juga berhubungan dengan EQ atau kecerdasan emosional. Menurut hasil penelitian yang dilakukan di University of Sydney, terbukti bahwa siswa dengan kecerdasan emosional yang lebih tinggi cenderung juga mendapatkan nilai rata-rata yang lebih tinggi. Selain pemahaman, siswa juga mengerjakan tugas-tugas yang membentuk sebuah nilai untuk selain pemahaman, nilai juga menunjukkan tugas-tugas yang dilakukan siswa dan menunjukkan kedisiplinan siswa dalam mengerjakan tugas dan kemauan serta motivasi mereka untuk belajar. Semakin tinggi motivasi mereka untuk belajar dan menambah pengetahuan mereka, maka semakin cerdas mereka. Karena dengan belajarlah kita meningkatkan kemampuan kita dalam berpikir kritis dan bernalar, dan juga menambah pengetahuan kita. Sehingga semakin tinggi pengetahuan serta kemampuan kita, maka semakin tinggi nilai juga. Maka nilai dan kecerdasan memang berhubungan, karena memang untuk mendapat nilai yang lebih tinggi diperlukan kecerdasan yang lebih tinggi juga. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilahkan tim oposisi pembicara satu menyatakan pernyataan topik dalam waktu 5 menit. Saya persilahkan, waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota tim kami, yaitu dari tim oposisi. Saya selaku pembicara satu, Jihan Faiha, pembicara dua, Fatia Kamila, dan pembicara tiga, Tanaya Deniswara. Selanjutnya, saya akan menyampaikan argumen-argumen kami yang mendukung penolakan terhadap mosi bahwa kecerdasan siswa terbukti dari hitam di atas putih.
Kami meyakini bahwa nilai tidak dapat menjadi satu-satunya indikator pengukur kecerdasan seorang siswa. Pertama-tama, marilah kita mempertanyakan, apa arti sebenarnya kecerdasan? Kecerdasan bukanlah sesuatu yang dapat diukur secara tunggal melalui nilai-nilai tes atau penilaian akademik semata. Kecerdasan mencakup berbagai aspek seperti pemecahan masalah, kreativitas, kemampuan sosial, kemampuan komunikasi, dan lain sebagainya. Keberhasilan seorang siswa dalam aspek-aspek ini tidak selalu tercermin dalam nilai-nilai akademiknya. Anak yang memiliki nilai tinggi tidak selalu pintar dan cerdas. Dilansir dari Perriwell Family, salah satu profesor Rutgers University, Donald McCabe, melakukan survei yang melibatkan 24.000 siswa sekolah menengah. Dan hasilnya, 64% di antara mereka mengakui bahwa menyontek saat ujian. Selanjutnya, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil nilai siswa. Siswa dengan latar belakang sosial ekonomi yang rendah mungkin tidak memiliki akses yang sama dengan sumber daya pendidik, tidak memiliki akses yang sama dengan siswa yang mampu akses untuk ke sumber daya pendidikan seperti fasilitas, buku, atau bimbingan belajar. Kondisi seperti itu dapat membatasi kemampuan siswa untuk mencapai nilainya yang lebih tinggi lagi, walaupun mereka memiliki potensi yang sama. Setiap siswa juga memiliki gaya belajar yang berbeda, dan tidak semua siswa dapat mengekspresikan kecerdasan mereka melalui tes tulis. Ada siswa yang lebih mengutamakan pembelajaran praktis, seni, olahraga, atau kegiatan ekstrakurikuler tertentu. Tidak adil jika kecerdasan mereka diukur hanya berdasarkan nilai-nilai akademik. Fokus yang berlebihan pada penilaian akademik dapat menciptakan tekanan yang tidak sehat bagi siswa. Saat nilai-nilai dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan, siswa cenderung berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Dan ini menyebabkan stres berlebihan, gangguan kesehatan mental, dan kehilangan minat terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Bahkan, siswa pun kadang tidak peduli jika tidak jujur asalkan mendapatkan nilai yang mereka inginkan. Kita tidak ingin menciptakan sistem pendidikan yang hanya menghasilkan siswa yang pandai menghafal, tetapi tidak memiliki keterampilan. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki keunikan dan potensi berbeda-beda. Memandang kecerdasan hanya dari nilai-nilai akan mengakibatkan kualitas lain yang penting juga dalam proses pembentukan suatu individu, seperti kemampuan untuk beradaptasi, berkolaborasi, dan berinovasi itu tidak muncul secara maksimal. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pembicara 1 dari tim afirmasi dan tim oposisi. Sekarang saya persilahkan tim afirmasi pembicara 2 menyatakan sanggahan terhadap argumentasi tim pembicara 1 lawan dalam waktu 5 menit. Saya persilahkan waktu dimulai dari sekarang. Saya mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan berbicara. Saya selaku pembicara kedua akan memberikan argumen mengenai mosi kali ini. Menurut kami, nilai juga termasuk faktor yang memprediksi kesuksesan seseorang di masa depan. Sebuah laporan yang diterbitkan Senin di Eastern Economic Journal oleh para peneliti dari Universitas Miami menemukan bahwa nilai rata-rata seseorang di sekolah menengah juga bisa menjadi indikator berapa banyak penghasilan orang itu di kemudian hari. Berdasarkan laporan tersebut, didapat bahwa untuk peningkatan 1 poin dalam IPK sekolah menengah seseorang, pendapatan tahunan rata-rata di masa dewasa meningkat sekitar 12% untuk pria dan sekitar 14% untuk wanita. Selain itu, menurut kami, tim afirmasi, justru dengan nilai, kita dapat melihat di mana potensi masing-masing siswa. Psikologi mengatakan bahwa ada 9 jenis kecerdasan. Jenis-jenis kecerdasan tersebut difasilitasi oleh sekolah dengan mengadakan pelajaran-pelajaran berbeda. Misalnya, untuk kecerdasan logika matematika dapat dilihat dari nilai pelajaran matematikanya. Kecerdasan linguistik dari nilai bahasa dan sastranya, dan kecerdasan musikal dapat dilihat dari nilai seni musiknya. Cara penilaian tiap-tiap mapel tentu tidak bisa disamakan, karena masing-masing dari mapel ini membutuhkan keahlian atau kemampuan berbeda. Misalnya pelajaran matematika lebih menitik beratkan pada hal teori, sementara itu pelajaran seni musik lebih cenderung kepada praktiknya. Jadi nilai tidak terus-menerus tentang tulisan, tapi juga bisa berkaitan dengan keterampilan siswa. Siswa yang lebih pandai dalam hal tertentu akan mendapat nilai yang lebih pula sesuai dengan kemampuannya. Selain keterampilan tadi, nilai juga mengambil beberapa aspek seperti kehadiran, partisipasi di kelas, dan perilaku dalam sekolah. Penyelesaian tugas di sekolah juga menunjukkan kemampuan mereka dalam memotivasi diri untuk bertanggung jawab dan disiplin dalam kehidupan sekolah mereka. Siswa memang tidak perlu sempurna dalam segala hal untuk dibilang cerdas, karena tiap-tiap siswa memiliki potensi masing-masing atau cerdasnya masing-masing. Oleh karena itu, sekolah berusaha mencari dan menggali potensi tersebut dengan cara mengadakan sistem penilaian ini dan menggunakan data nilai tersebut untuk mengetahui mapel yang dikuasai siswa sehingga dapat dimaksimalkan. Dari yang sudah saya sampaikan, sudah terlihat jelas bahwa nilai memang dapat membuktikan kecerdasan siswa dan memprediksi potensi serta peluang mereka. Yang dari saya kembalikan kepada moderator mereka. Yang dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya persilahkan tim oposisi pembicara 2 menyatakan sanggahan terhadap pembicara 1 lawan dalam waktu 5 menit. Saya persilahkan waktu dimulai sekarang. Baik, saya selaku pembicara 2 dari tim oposisi akan menanggapi argumen dari tim afirmasi.
ada 3 hal yang ternyata tidak terlalu berpengaruh dalam kesuksesan, yaitu NEM, IPK, dan ranking. 3 konsep tersebut tidak relevan terhadap kesuksesan seseorang. Pernyataan tersebut didukung oleh riset yang telah dilakukan oleh Thomas J. Stanley, yang memetakan 100 faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesuksesan seseorang. Berdasarkan survei tersebut, terhadap 733 milioner di Amerika Serikat, hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa nilai NEM, IPK, dan ranking berada di urutan ke-30 faktor sukses. IQ pada urutan ke-21 dan bersekolah di universitas atau sekolah favorit di urutan ke-23. Dari hasil riset Stanley tersebut mengungkapkan bahwa kesuksesan dapat dicapai dengan kejujuran, disiplin, mudah bergaul, dukungan pendamping, kerja keras, kecintaan pada yang dikerjakan, kepemimpinan, kepribadian kompetitif, hidup teratur, dan kemampuan menjual ide. Jika bicara fakta, fakta nilai tidak menentukan kesuksesan seseorang. Justru karena dibekali skill dan kerja keras, seperti isu yang sedang dibicarakan saat ini, seorang sarjana lulusan Universitas Indonesia jurusan Teknik Mesin kalah saing dengan anak STM saat melamar kerja. Dari isu tersebut, menunjukkan pentingnya pengelolaan sistem pendidikan yang tepat untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal, yang bukan mengedepankan gelar, tetapi keahlian yang ditunjukkan oleh sertifikasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara 2, tim afirmasi dan tim oposisi. Sekarang saya persilahkan untuk tim afirmasi pembicara 1 menyatakan simpulan dalam waktu 5 menit. Saya persilahkan untuk tim afirmasi pembicara 1. Kepada tim oposisi yang sudah menyampaikan argumentasinya mengenai mosi perdebatan kali ini, yaitu kecerdasan siswa terbukti dari hitam di atas putih. Saya sebagai pembicara ketiga tim afirmasi ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada tim kami. Di akhir sesi ini, saya akan menyampaikan kesimpulan bahwa kami di sini sebagai tim afirmasi sepenuhnya setuju dengan mosi ini. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa nilai memang bukan hanya tentang nilai akhir yang didapatkan siswa pada suatu mata pelajaran. Nilai juga mencakup penilaian yang dilakukan oleh guru pada aspek-aspek lain seperti kehadiran, partisipasi dalam kelas, dan perilaku di kelas atau sekolah. Oleh karena itu, nilai sebenarnya merefleksikan kemampuan siswa dalam berbagai aspek, bukan hanya keterampilan akademik semata. Nilai di sekolah juga mampu menutup berbagai jenis kepintaran dengan berbagai jenis pelajaran sesuai dengan bidang masing-masing. Kami percaya bahwa nilai yang baik menunjukkan bahwa siswa tersebut memang memiliki kecerdasan yang tinggi. Nilai yang bagus menunjukkan bahwa siswa tersebut mampu memahami materi pelajaran dengan baik, memiliki kemampuan berpikir yang kritis, mampu menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, serta memiliki tingkat disiplin yang tinggi. Lebih dari itu, nilai juga memberikan gambaran tentang seberapa besar motivasi siswa dalam belajar. Siswa yang memiliki nilai yang baik biasanya memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar dan juga berprestasi. Mereka juga cenderung memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap diri sendiri dan juga masa depannya. Terakhir, kami ingin menekankan bahwa nilai bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kecerdasan siswa. Ada banyak faktor lain yang juga mempengaruhi kecerdasan siswa seperti bakat alami, lingkungan sosial, motivasi, dan lain sebagainya. Namun, kami tetap berpendapat bahwa nilai memang memberikan gambaran yang cukup akurat tentang kemampuan dan juga kecerdasan siswa. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan tim oposisi pembicara 3 menyatakan simpulan dalam waktu 5 menit. Saya persilahkan waktu dimulai sekarang. Terima kasih moderator. Saya selaku pembicara 3 dari tim oposisi, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari tim kami. Nilai bukanlah satu-satunya indikator kecerdasan siswa. Terdapat anak yang memiliki nilai kurang bagus di bidang akademik, tetapi bagus di bidang non-akademik. Begitupun sebaliknya. Bukankah tidak adil jika nilai digunakan untuk memperlihatkan potensi siswa? Kecerdasan seseorang pun tidak dapat diukur dengan penilaian akademik saja. Kecerdasan mencakup berbagai aspek lainnya. Banyak hal pun yang mengaruhi hasil nilai siswa seperti lingkungan yang kurang kondusif dan fasilitas yang kurang memadai. Hal itu yang dapat menghambat siswa untuk mendapatkan nilai yang lebih baik seperti siswa lainnya yang memiliki potensi yang sama. Menurut pendapat PK1 UNICEF Indonesia dan CIMSA Indonesia, 38% anak dengan rentang usia 15-19 tahun merasakan adanya tekanan dari orang tua dalam hal akademik, sehingga banyak anak yang berusaha untuk mendapatkan nilai terbaik dengan cara menyontek. Hal seperti ini pun dapat membuat lingkungan menjadi tidak sehat karena terjadi persaingan antar siswa. Setiap individu memiliki potensi yang berbeda-beda. Keberhasilan tidak hanya dapat dicapai jika memiliki nilai yang bagus, tetapi juga dengan kejujuran, disiplin, kerja keras, dan kepemimpinan. Nilai hanyalah angka dan tidak dapat menjamin keberhasilan seseorang. Yang terpenting adalah kemampuan kita untuk memahami dan mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Dan dinyatakannya simpulan dari tim oposisi pembicara 3, maka dengan ini debat saya tutup.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.